Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal mustami'un al-kiram fi hadhil fursa saminah sanata'allam 'anil qawaid an-nahwiyah. Wal an sanabahas 'anil mu'rab wal mabni minal asma'. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah nahwu terkait dengan mu'rab dan mabni dari isim atau isim yang mu'rab dan isim yang mabni. Wa nabda hadhihi dirasah bit ta'rif minal mu'rab wal mabni. Kita mulai nanti dari pengertian apa itu mu'rab dan apa itu mabni, apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni. Summa nastamiru ila al-anwa minal mu'rab wal mabni. Kemudian kita lanjutkan kepada macam-macam dari mu'rab dan mabni. Wa akhiran al-amthilah minha. Dan kita akan mempelajari dari beberapa contoh dari macam-macam mu'rab dan mabni. Baik, ayo talabah. Nabda'u bita'rif minal mu'rab wal mabni. Kita mulai dari pengertian mu'rab dan mabni. Al-ismu imma mu'rabun wa imma mabniyun. Isim itu ada kalanya mu'rab dan ada kalanya mabni. Fal mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil amil. Yang dinamakan mu'rab, isim yang mu'rab yaitu isim yang taghayyara akhiruhu, yang berubah akhirnya bisababil amil, karena ada suatu faktor yang masuk, karena ada suatu hal yang mempengaruhi kata sesudahnya atau makmul yang dipengaruhi. Amil itu yang mempengaruhi, sedangkan makmul yang dipengaruhi. Nahwu contohnya ja'a al-mudarrisu. Kata al-mudarrisu di sini dibaca i'rabnya rafa, ditandai dengan dhammah. Ini berarti mu'rab, bisa berubah. Perubahan mudarris ini disebabkan oleh ja'a. Ja'a ini dinamakan amil. Dan mudarris ini dinamakan makmul. Amil itu yang mempengaruhi, mudarris yang dipengaruhi. Nanti mudarris ini bisa juga dibaca mudarrisa karena dipengaruhi oleh kata sebelumnya. Contohnya, sa'altu al-mudarrisa. Ini dibaca nasab. Dibaca nasab karena didahului oleh sa'altu. Dimasuki oleh sa'altu. Saya bertanya kepada seorang guru karena dia posisinya sebagai maf'ul bih, maka maf'ul bih itu dibaca nasab. Dan dibaca nasab itu dikarenakan karena amil sa'altu. Contoh yang lain, salamtu 'alal mudarrisi. Kata al-mudarrisi di sini dibaca kasroh atau di i'rabi jar majrur, ditandai dengan kasroh dikarenakan adanya amil yaitu huruf jar, ala. Dengan demikian, yang dinamakan mu'rab adalah isim yang berubah-ubah disebabkan perbedaan amil yang masuk. Kalau di dalam kitab Jurumiyah yang dinamakan i'rab wa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Bahwa yang dinamakan i'rab yaitu perubahan bunyi akhir dari suatu kata. Di sini al-mudarrisu menjadi al-mudarrisa. Kemudian al-mudarrisi ini perubahan bunyi akhir suatu kata, ini namanya i'rab. Atau kata yang bisa di-i'rab dinamakan mu'rab. Ini bisa berubah, kata yang berubah-berubah bunyi akhirnya atau mu'rab itu disebabkan liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena adanya perbedaan amil yang masuk. Tadi ada perbedaan amil yang pertama ja'a, fi'il, membutuhkan fa'il. Fa'il itu dibaca rafa. Kemudian sa'altu, ini fi'il, fa'il dan butuh maf'ul. Maf'ulnya mudarrisa. Mudarrisa ini dibaca nasab. Salam tu ala ini huruf jar. Maka al-mudarrisi ini majrur, dibaca jar. Sehingga perubahan al-mudarrisu, al-mudarrisa, al-mudarrisi ini namanya kata yang mu'rab
yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk mulai ja'a, sa'altu atau salamtu ala. Paham ya? Jadi ini mu'rab. Kemudian wal mabniyu ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil amil nahwu. Mohon maaf, nahwunya nanti. Yang dinamakan mabni adalah ma la yataghayyaru akhiruhu. Isim yang tidak berubah akhirnya bisababil amil. Meskipun ada amil yang masuk di situ. Contohnya di sini, ja'a haula, sa'altu haulai, salamtu ala haula. Ini meskipun ada ja'a, ada sa'altu, ada salamtu ala, ini kata haula tetap tidak berubah. Yaitu tetap dibaca haulai tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, sesuatu yang tidak berubah ini namanya mabni. Jadi meskipun ada perbedaan amil yang masuk, ada ja'a, ada sa'altu, ada salamtu ala, haula tetap dibaca haula. Hanya saja untuk ja'a haula ini menempati fi mahalli rafin. Ini menempati tempatnya rafa meskipun bacanya haulai. Menempati tempatnya rafa. Sa'altu haula ini fi mahalli nasbin. Menempati tempatnya nasab. Sa'altu ala haula ini menempati tempatnya jar fi mahalli jarin. Tetapi kata haula yang tidak berubah sama sekali ini menunjukkan kalau dia mabni. Contoh yang lain misalkan ja'a Musa, sa'altu Musa, salamtu ala Musa. Musa tetap Musa saja. Tidak ada ja'a Musa yu, sa'altu Musa ya, tidak ada. Musa ya Musa saja. Lah yang tidak berubah itu namanya mabni. Sedangkan yang bisa berubah mudarrisa, mudarrisu, mudarrisi itu dinamakan mu'rab. Paham ya? Nastamir ilal asma al-mu'rabat wa alamatu i'rabiyah. Beberapa isim yang bisa di-i'rab atau beberapa isim yang bisa berubah bunyi akhir katanya dan alamat i'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad ini kalau dibaca rafa waladun, tandanya domah, alamatnya domah. Kemudian kalau dibaca nasab mansub waladan, ini harusnya ada alifnya, waladan. Kalau ada alnya al walada, tapi tandanya tetap dinamakan fathah. Ini namanya dhammah al-dhahirah, ini fathah al-dhahirah, fathah yang dohir, yang tampak. Terus kalau dibaca jar waladin, min waladin misalkan, ini tandanya adalah kasrah. Paham ya? Isim mufrad ini masuk kategori mu'rab, isim yang bisa di-i'rab. Dan tanda kalau rafa dhamma, nasabnya fathah, jarnya kasrah. Kemudian al-musanna, isim yang punya arti dua. Misalkan kalau tadi waladun satu anak, kalau dua anak waladani. Ini kalau rafa ditandai dengan alif. Kalau nasab waladaini ditandai dengan ya. Kalau jar juga sama, waladaini ditandai dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini kalau rafa ditandai dengan wawu, muslimuna. Wawu. Terus kalau nasab ditandai dengan ya, muslimina. Terus kalau jar ditandai dengan ya juga, muslimina. Ini muslimina, dan kalau nanti bisa dibaca muslima ini tergantung pada kalimatnya. Kalau yang dikehendaki dua orang muslim ya berarti bacanya muslima ini. Karena sama-sama antara isim tasniyah atau musanna dan jamak mudzakkar salim itu ketika dibaca nasab dan jar itu sama-sama tandanya adalah ya. Sama-sama ya. Nah, untuk cermatnya itu dilihat konteks kalimatnya. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu biasanya ada tambahan alif ta. Ini ketika dibaca rafa ditandai dengan dhammah, muslimatun. Kalau nasab ditandai dengan kasroh, muslimatin. Jar juga ditandai dengan kasroh, muslimatin. Jadi misalkan ja'at muslimatun.
Ra'aitu muslimatin. Marortu bi muslimatin. Ya, ada bi muslimatin. Ini kalau dibaca jer muslimatin, jer dan nasabnya sama-sama ditandai dengan kasroh. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ketika dibaca rofa, tandanya adalah domah. Auladu, masajidu, buyutun, rusulun. Ya, misalkan jamak taksir ya. Terus kemudian kalau dibaca nasab, auladan ditandai dengan fathah dhairah ya. Fathah yang tampak. Auladin kalau dibaca jer ditandai dengan kasroh. Sehingga jamak taksir dan isim mufrad ini mirip. Kalau rofa tandai dengan domah, kalau nasab tandai dengan fathah, kalau jer tandai dengan kasroh. Mirip sama ya. Kemudian al-asma al-khamsah. Al-asma al-khamsah ini kalian wajib hafal harusnya. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu, malin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu, malin. Ada 5. Nah, di sini contohnya abuka. Maka kalau rofa ditandai dengan wawu. Ja'a abuka. Karena abuka di sini sebagai fa'il dibaca abuka. Tandai dengan wawu. Ro'a itu saya melihat. Abaka, bapak kamu. Nah, itu dibaca maf'ul bih. Maka ditandai dengan alif. Kemudian abika, bi abika, min abika. Nah, abika di sini ditandai dengan ya. Ya, kalau asmaul khamsah 5 isim yang khusus itu kalau rofa tandanya wawu, kalau nasab tandanya alif, kalau jer tandanya ya. Kemudian al-maqsur ini atau namanya alif maksurah. Ini contohnya al-fata. Al-fata. Ini kalau rofa tandanya domah muqaddarah. Hanya dikira-kirakan. Tidak ditampakkan. Tapi bacanya tetap al-fata. Ja'a al-fata. Marortu bifata. Ro'a itu al-fata. Jadi tandanya domah fathah. Kalau nasab fathah, kalau jer kasroh. Hanya saja dikira-kirakan, tidak ditampakkan. Aslinya kalau ditampakkan ya ja'a al-fatayu, ro'a itu al-fataya, marortu bil fatahi kalau ditampakkan. Tapi ini hanya dikira-kirakan. Jadi malah domahnya ya tidak boleh ditampakkan, fathahnya tidak boleh ditampakkan, kasrohnya juga demikian tidak boleh ditampakkan, hanya dikira-kirakan. Yang lain adalah al-mangkus, isim mangkus. Isim mangkus ini contohnya al-qadhi. Al-qadhi atau al-madhi. Ini akan tampak yaknya, akan muncul yaknya ketika ada alnya. Ketika tidak ada alnya, maka bacanya qadin, madin. Kalau ada alnya, maka dikasih ya. Al-madhiyu, al-madhiyah, al-madhiyi. Nah, sama dengan al-qadhi. Al-qadhi ini kalau ja'a al-qadhi hanya tidak boleh ditampakkan al-qadhiyu, tidak boleh. Meskipun tandanya rofa, tanda rofanya adalah domah tapi yang dikira-kirakan. Kemudian al-qadhiyah. Al-qadhiyah ini juga tandanya fathah tapi ya. Kalau ini ditampakkan, tidak dikira-kirakan. Al-qadhiyah, ro'a itu kalau bahasa Jawa ro'a itu ningali sapa ingsun, al-qadhiyah ing qadhi. Ing qadhi. Terus, jadi ini al-qadhiyah di sini adalah sebagai maf'ul bih misalkan, maka dia dibaca nasab dan tanda nasabnya di situ adalah fathah. Al-qadhi di sini tandanya kasroh, tapi kasrohnya harus muqaddarah, harus dikira-kirakan. Nah, perbedaan yang maksur tadi semuanya harus muqaddarah, baik rofa, nasab, jer, rofa, nasab maupun jer. Baik domah, fathah maupun kasrohnya harus dikira-kirakan. Tapi kalau al-mangkus, itu yang dikira-kirakan adalah rofa dan jernya, sedangkan mansubnya itu adalah fathah dhahirah, fathah yang ditampakkan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 9, mohon maaf ini kursornya tidak bisa ditaruh di paling bawah. Jadi anggap saja ini kursornya di paling bawah di angka 9, yaitu al-ismul ladzi la yansorifu.
isim yang tidak bisa ditasrif atau isim ghairu munsharif. Ini contohnya adalah Aisyah. Aisyatu. Aisyah tanda rofaknya adalah doma, kemudian tanda nasabnya adalah Aisyata, fathah dhairah, kemudian tanda jarnya adalah Aisyati. Mohon maaf, bukan Aisyata, bi Aisyata, bukan Aisyati, mohon maaf. Ditandai dengan fathah. Jadi isim ghairu munsharif ini perbedaannya. Ketika jar dan nasab itu sama-sama ditandai dengan fathah. Paham ya? Jadi misalkan ro'a itu Aisyata, saya melihat Aisyah, jadi maf'ul bih. Dibaca nasab. Kalau marortu bi Aisyata, tetap Aisyata, bukan Aisyati, bi Aisyata karena isim ghairu munsharif. Jadi tanda jarnya ghairu munsharif itu ditandai dengan fathah. Nah, demikian. Selanjutnya al-mabni minal asma. Beberapa isim yang mabni atau al-asma al-mabniyah. Beberapa isim yang mabni yang tidak bisa berubah-berubah. Kalau tadi bisa berubah-berubah harokat akhirnya, bunyi akhirnya. Kalau yang mabni ini tidak bisa berubah sama sekali. Di antaranya adalah ad-dhamair, beberapa dhamir. Contohnya huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu. Ini semua dhamir itu ya seperti itu, tidak berubah-berubah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini semuanya tidak berubah sama sekali. Sehingga itu dinamakan mabni. Yang kedua adalah asmaul isyarah, isim isyarah. Kecuali ma'ada hadani wahatani. Kalau hadani ini kan bisa hadani ini rofa. Kalau nasab dan jarnya bisa hadaini atau hataini. Ini berarti masih berubah. Ini masuk kategori murab. Yang hadani sama hatani ini masih masuk murab. Selain itu masuk kategori mabni. Contohnya hada hadihi haula idzalikatil tilka. Ini semuanya adalah mabni. Jadi isim isyarah kecuali hadani dan hatani itu semuanya adalah mabni. Hada hadihi haula idzalikatil ka. Terus kemudian asmaul mausulah, beberapa isim mausul. Contohnya allati, 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 alladzina itu ya tetap saja. Dimanapun alladzina, ja'a alladzina, ra'aitu alladzina, marartu billadina. Nah, tidak berubah. Ja'a alladzi, marartu bil ladzi. Ro'a itu alladzi, tetap alladzi. Tidak ada yang berubah, itu namanya mabni. Asmaul istifham, beberapa isim yang untuk bertanya. Aina, man, kaifa, mata. Ini semuanya tetap. Dimanapun posisinya dia tidak akan berubah. Min aina ya tetap min aina meskipun kemasukan min. Min aina. Aina taskun, aina tata'alam. Nah, itu semuanya tetap. Man juga tetap. Dimanapun posisinya tetap tidak berubah-berubah. Itu namanya mabni. Asma'u syarti. Beberapa isim yang untuk syarat. Syarat itu pengandaian. Nah, jika. Misalkan. Man ijtahada tanjah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Nah, ini namanya man. Isim syarat. Kemudian ainama takum akum. Dimanapun kamu berdiri, saya berdiri. Ainama. Ini tetap ainama itu tetap dimanapun. In juga begitu. In ja'a zaidun ja'a amrun. Jika Zaid datang maka Amr juga datang. Misalkan begitu. Ini innya tetap tidak berubah-berubah. Namanya mabni. Yang terakhir adalah dorof. Al-ana, amsi, haisu. Itu semuanya tidak berubah. Al-ana, amsi ini tidak berubah. Ketika tidak ada perubahan masuk kategori mabni. Tayyib ayyuhat thalabah, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal fahimin bil lughatil arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.